Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Aryana. Hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita belajar tentang rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X, dibaca X bar atau X rata-rata. Contoh, diketahui umur dari 10 kelinci yang dimiliki Rita adalah 3, 8, 5, 11, 13, 9, 5, 3, 11, 5. Tentukan rata-rata umur ke-10 kelinci tersebut. Jawab, X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Maka jumlah data dari umur kelinci adalah 73 dan banyaknya kelinci adalah 10. Maka 73 dibagi 10 adalah 7,3. Jadi rata-rata umur ke-10 kelinci adalah 7,3. Rata-rata data kelompok. Rata-rata data kelompok adalah X bar sama dengan jumlah hasil kali frekuensi masing-masing kelas dengan nilai tengah kelas tersebut dibagi jumlah frekuensi seluruh kelas. Contoh, tentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Oke. Jika kalian menemukan soal seperti ini, yang pertama kalian lakukan yaitu mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah terdahulu, yaitu dengan cara 1 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 3, 6 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 8, 11 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 13, 16 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 18, 21 ditambah 25 sama dibagi 2 sama dengan 23. Kalau sudah didapat nilai tengahnya, kemudian dikalikan frekuensinya. Frekuensinya, ya. Maka frekuensinya yang sebelah sini ya frekuensinya. Oke, sebentar. Maka frekuensinya 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 8 sama dengan 40, 8 dikali 13 sama dengan 104, 3 dikali 18 sama dengan 54, 2 dikali 23 sama dengan 46. Kemudian ditotal keseluruhnya didapat 250 dan untuk frekuensinya ada 20. Maka X rata-rata adalah 250 dibagi 20 sama dengan 12,5. Oke, kemudian yang kedua kita belajar tentang median. Median adalah nilai tengah yang membagi dua data menjadi 2. Median data tunggal. Jika data setelah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar menjadi X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Maka untuk N bilangan ganjil berlaku median sama dengan setengah dalam kurung N ditambah 1. Untuk N bilangan genap berlaku median sama dengan XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Contoh, tentukan median dari setiap data terurut berikut. Oke, ini contoh data sudah diurutkan. Apabila nanti ada soal yang tidak berurutan, kalian urutkan terdahulu dari terkecil hingga terbesar. Ya, diurutkan terdahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, untuk yang A di sini banyaknya data ganjil ada 9,
Maka rumusnya median 9 ditambah 1 dibagi 2 atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 itu data kelima, bukan mediannya 5. Data kelima. Data kelima itu dari mana? Dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka data kelima didapat angka 7. Maka mediannya 7. Untuk yang B, banyaknya data genap atau ada 10, maka mediannya X 10 bagi 2 adalah data kelima. Kemudian X 10 dibagi 2 ditambah 1 maka didapat data ke-6. Kemudian dibagi 2. Maka data kelima dan data ke-6 adalah angka 6. Maka 6 ditambah 6 dibagi 2 adalah 6. Atau untuk mencari median langsung saja dibagi menjadi 2. Karena di sini datanya ke 10, 10 dibagi 2 adalah 5. Maka data kelima dan data ke-6 karena genap. Data kelima dan data ke-6, 6 ditambah 6 kemudian dibagi 2 adalah 6. Kemudian median data kelompok. Median data kelompok itu dengan rumus sebentar. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali C atau interval, ya. ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, batas bawah dikurang 0,5, N adalah ukuran data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME sama dengan frekuensi kelas yang memuat median, C adalah panjang kelas atau interval. Oke, lanjut. Contoh, tentukan median dari data yang dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, kalau menemukan contoh soal seperti ini, yang pertama kalian lakukan yaitu menjumlahkan frekuensi. Nah, ini dijumlahkan didapat 50. Maka N-nya adalah 50. Kemudian kita bagi 2, setengah kali N, maka didapat 25. Ya. Yang ketiga, kalian buat frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya, nah, di awal ini kan ada angka 5, maka ditulis di sini. 5 ditambah 14 sama dengan 19, 19 ditambah 16 sama dengan 35, 35 ditambah 12 sama dengan 47, 47 ditambah 3 sama dengan 50. Nah, karena setengah N adalah 25, karena setengah N adalah 25, maka 25 itu berada di frekuensi kumulatif kurang dari 35. Nah, berada di sini. Maka mediannya, frekuensi mediannya adalah 16. Ya, kita dapat frekuensi mediannya 16. Untuk jumlah frekuensi kumulatif yaitu di atas median adalah 19 atau 5 ditambah 14 adalah 19. Kemudian untuk TB-nya, nah karena frekuensi mediannya 16, maka TB-nya 60 dikurang 0,5 didapat 59,5. Dan terakhir untuk mencari interval kelas, kita ambil dari tepi bawah, yaitu 50 dikurang 40 sama dengan 10. Kalau sudah didapat semua, N sama dengan 50, setengah N 25,
TB-nya 59,5, jumlah frekuensi kumulatifnya 19, frekuensi mediannya 16, dan intervalnya 10. Kalian masukkan ke dalam rumus. Rumusnya median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali C atau interval. Maka TB 59,5 ditambah setengah N 25, FK-nya 19, 25 dikurang 19 adalah 6. Maka 6 kali 10 sama dengan 60. 60 dibagi 16 sama dengan 3,75. Maka mediannya didapat 59,5 ditambah 3,75 yaitu 63,25. Mediannya 63,25. Lanjut kita belajar yang ketiga tentang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi atau banyak. Modus data tunggal. Tentukan modus data berikut: 11, 10, 14, 18, 13, 18, 20, 19, 21, 18. Oke, supaya biar enggak ribet, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, didapat angka yang sering muncul adalah angka 18. Nah, angka 18 ini adalah modusnya, karena modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Modus data kelompok. Rumus modus data kelompok adalah MO ditambah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Ya, MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, batas bawah dikurang 0,5, D1 selisih frekuensi antara kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi antara kelas yang memuat modus dengan kelas sesudahnya. C panjang kelas atau interval. Contoh, tentukan modus dari data kelompok di bawah ini. Oke, jika kalian melihat soal seperti ini, soal seperti tabel ini, maka yang pertama kalian cari adalah nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, kita dapat di sini frekuensi yang paling tinggi adalah 16. Ya. Maka modusnya berada di 16. Oke, maka DTB-nya adalah 81 dikurang 0,5 menjadi 80,5. Kemudian D1 16 dikurang 12 sama dengan 4. D2-nya 16 dikurang 2 sama dengan 14, maka C 61 dikurang 51 sama dengan 10. Kalau sudah didapat semua angka-angka ini, selanjutnya kalian masukkan ke dalam rumus modus. Maka modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Oke, maka TB-nya didapat 80,5 ditambah D1-nya 4 dibagi 4 ditambah 14 menjadi 4 dibagi 18 dikali 10. Maka 40 dibagi 18 sama dengan 2,2. Maka modus sama dengan 80,5 ditambah 2,5 sama dengan 82,7. Oke. Selamat belajar dan tetap semangat.